Om Swastiastu Bu Dayu. Om Swastiastu Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Iya. Bu Dayu, terima kasih sudah meluangkan waktu kita berbicara santai pada hari ini. Apakah ada waktu 15 menit ke depan Bu Dayu? Oh, baik Pak. Iya, terima kasih. Sesuai dengan agenda rutin sekolah, ya, bahwa setiap guru mendapat kesempatan untuk disupervisi oleh supervisor yang ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah itu melalui SK. Nah, pada kesempatan baik ini salah satu supervisornya adalah saya yang ditugaskan mensupervisi Ibu, ya. Nah, pada supervisi yang saya lakukan itu saya bagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada pra-observasi, observasi ke kelas, dan pasca observasi. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini saya mendapat kesempatan untuk melaksanakan pra-observasi. Bagaimana Bu? Bisa kita mulai? Sudah siap Bu? Sudah, Pak. Kita santai, ngobrol santai saja Bu, ya. Pak. Mohon izin bertanya Bu, saling berbagi nggih. Dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai guru, kita perlu memiliki kompetensi guru. Nah, kira-kira apa saja kompetensi guru itu? Saya kompetensi guru dapat. Ini kalau salah dikoreksi Bapak ya. Iya. Ada kompetensi pedagogik, ada profesional, kepribadian dan sosial. Baik, ya, saya setuju sekali apa yang Ibu sampaikan tadi. Memang kita memiliki 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian. Ya. Nah, dari keempat kompetensi guru tadi yang apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang mana Ibu akan kembangkan pada saat kita kegiatan observasi nanti di kelas? Nanti pada saat observasi di kelas saya akan mengembangkan kompetensi profesional dan sosial. Iya. Apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu akan mengembangkan 2 kompetensi, yaitu kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Nah, kalau boleh tahu, bisa dijelaskan sedikit kompetensi sosial dan profesional yang lebih spesifik seperti apa Bu? Kalau profesional yang bisa saya jelaskan, jelas profesional kita sebagai guru, yaitu berupa LKP, berupa silabus dan sebagainya, media-media pembelajaran yang kita siapkan. Sedangkan untuk sosial itu adalah sosial saya kepada siswa, seorang guru kepada siswanya, sosial siswa terhadap siswa lain, dan mungkin spesifiknya nanti bisa saat sosial emosi. Nanti saya akan mengadakan pembelajaran interaksi siswa dan ada mediasi, ada meditasi kecil untuk mengatur pembelajaran siswa. Iya. Baik Bu, Ibu akan mengembangkan kompetensi sosial dan kompetensi sosial emosional Bu ya, kalau salah saya dengar, serta kompetensi profesionalnya itu pada proses pembelajaran di kelas nanti. Kalau boleh tahu apa indikatornya dari kedua kompetensi itu? Indikatornya adalah kalau misalkan di profesional, indikatornya sudah jelas. Indikatornya adalah media pembelajaran, RPP, silabus, dan sebagainya. Sedangkan untuk sosial emosionalnya, indikatornya adalah interaksi siswa, terus dengan siswa, lalu meditasi. Dari sana itu saya tahu Kalau boleh tahu, kira-kira nanti pokok bahasan apa yang Ibu akan bahas? Nanti saya akan membahas mengenai kemudahan dan spesifiknya mengenai kemudahan statis. Kemudahan statis Bu ya. Oke, baik Bu, dari pokok bahasan yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan kemudahan statis, kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Untuk kemudahan statis itu kan nanti ada Archimedes dan
pasca kelas. Tujuan pembelajaran saya untuk siswa dapat memahami materi mengenai Buddha, siswa dapat memahami materi mengenai hukum Archimedes dan penerapannya melalui percobaan, dan dapat memahami materi mengenai hukum Pascal serta merancang percobaan alat sederhana dalam penerapan alat Pascal. Seperti itu ya, apa jadi tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya itu ada banyak. Jadi kalau misalnya untuk ukuran keberhasilan dari tujuan pembelajaran, jadi untuk ukuran keberhasilan tujuan pembelajaran saya itu saya bisa gunakan di percobaan. Nah, percobaan itu selain ada percobaan, ada juga perancangan alat. Dan di sana perancangan alat sudah ada laporannya. Di sana kan saya lihat apakah sudah sesuai dengan MKS yang saya berikan, apakah sudah laporan yang dibuat sesuai dengan struktural yang saya berikan kepada siswa, serta pada saat dia presentasi. Saya akan melihat apakah materi mereka sudah sesuai, apakah mereka paham akan materi yang mereka sampaikan. Iya. Berarti sampai pembuatan alat, sampai laporan Bu I. Ya, semoga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu Bu bisa terwujud dan berhasil. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu akan lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan jelas. Satu, yang sudah saya jelaskan, saya akan mengadakan percobaan. Karena percobaan itu pasti melibatkan siswa. Benar. Dan lalu saya akan memberikan media pembelajaran berupa LKS dan ada video pembuatan alat. Jadi bersama-sama kita selesaikan apa yang dibutuhkan, apa yang diselesaikan, sambil saya menjelaskan, dan mereka pun ikut mencari melalui Google dan lain sebagainya materi dari alat rancangan alat itu sendiri. Oke. Nah, dengan langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi ya, jika kita berikan rentang skala 1 sampai dengan 10, kira-kira berada pada rentang berapa nih Bu? Tingkat pemahaman siswa, artinya tingkat pemahaman siswa awal sebelum Ibu memberikan pembelajaran. Pemahaman siswa awal bisa 4 mungkin saya berikan Pak, karena kan pasti mereka sudah ada ya rata-rata pada semua siswa, tidak semua berarti rata-rata 4. Kenapa? Pasti ada siswa yang sudah belajar namun ya mereka sekadar untuk menghafal saja, jadi untuk paham mungkin belum benar-benar paham. Oke, Ibu memperkirakan berada pada skala 4 ya. Kira-kira untuk meningkatkan skala itu ada enggak kekuatan atau teknik lain yang akan Ibu gunakan? Untuk kekuatan ya itu balik lagi tadi dari media-media yang sudah saya persiapkan. Ada media pembelajarannya, kita sudah tahu tadi percobaan alat itu sudah melibatkan siswa, jadi siswa secara tidak langsung tahu. Lalu dari prakonsepsi saya sudah memberikan mereka semua pertanyaan yang dimana mereka akan menggali dari materi-materi yang dibuat di Google. Mengapa? Atau materi sebelumnya Bu ya. Lalu dari video pembelajaran yang seperti itu. Jadi bersama-sama kita dari LKS yang sudah saya berikan kepada siswa. Oke, apa yang Bu sampaikan tadi ya, video pembelajaran, kemudian ada LKS ya, kemudian ada percobaan itu, apalagi percobaan kan melibatkan interaksi ya antara si guru dengan siswa dengan siswa, ini sudah luar biasa Bu ya. Nah, selanjutnya dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa hambatan atau tantangan dalam proses pembelajaran nanti? Kita masih mengandai-andai nih. Pasti hambatan yang kita alami itu adalah siswa sendiri. Kenapa? SDM setiap siswa itu berbeda. Jadi kan pemahaman juga berbeda, dan di sana ada banyak faktor dari luar, dari dalam siswa. Nanti kondisi jam pembelajaran, terus mendekati jam-jam mengajar seperti itu, siswa pasti akan kayak capek ataupun ada yang lapar. Jadi tidak fokus kayak gitu.
Oh, hambatannya itu ya, Ya, berarti lebih ke hambatannya siswa. tidak kemungkinan tidak fokus tergantung situasi saat itu ya. Nah, untuk meniadakan atau ya menghilangkan hambatan itu, kira-kira solusi yang Ibu gunakan nanti seperti apa? Ada banyak solusinya sih. Iya. Tapi kan itu yang Iya. pertama yang jelas setelah pembelajaran dari materi sebelum mata pelajaran yang lain sebelumnya, Iya. saya awal akan menggunakan meditasi ringan ya, untuk memberikan fokus pada mereka. Mindfulness itu ya. Seperti itu. Memberikan mereka fokus awal Iya. agar mereka lebih fokus dan rileks dalam pembelajaran saya. Oke. Terus lalu akan saya berikan ya di tengah-tengah pembelajaran pasti Iya, ada iya, iya. intermezzo, mereka akan diberikan permainan-permainan agar tidak capek. Terus Iya. akan saya buat siswa senyaman mungkin antara saya dan siswa tidak ada sekat. Jadi Oke. bukan berarti mereka tidak menghormati saya, tapi lebih ke mereka berani untuk berpendapat, mereka berani untuk berbicara. Jadi akan timbul rasa apa namanya tidak ada rasa canggung antara saya dengan siswa seperti itu. Berarti Ibu memposisikan diri sebagai teman sebaya ya, sebagai tutor sebaya gitu ya. Oke. Jadi tidak ada sekat. Iya, bagus sekali Bu. Saya tidak tidak sabar menunggu kapan nih mau dilakukan Bu. Kalau bisa ini minggu depan, Rabu depan, karena jadwal saya di kelas takut Rabu depan. Rabu depan Bu ya. Oke, nanti saya izin Bu bersama Ibu, nanti saya akan datang ke kelas Bu. Oke, setelah proses pembelajaran nanti pemahaman siswa tentang materi yang Ibu ajarkan, terutama materinya tentang fluida statis ya. Kalau kita kembali pada skala 1 sampai dengan 10, harapan Ibu setelah pembelajaran anak-anak berada pada skala berapa? Untuk itu ya tidak muluk-muluk Pak, Iya. tergantung dari SDM. Itu saya ngasih bahkan 8 rata-rata. Rata-rata jadi kan tidak semua siswa ada yang 9, itu jadi saya ambil rata-rata 8 atau rata-rata. Oh 8 Bu ya. Oke. Semoga sukses nanti Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, untuk mewujudkan apa yang Ibu sampaikan tadi, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu sampaikan tadi? Bentuk komitmennya. Iya. Kalau ngomongin komitmen, jadi seorang guru komitmennya adalah dari dia sudah membentuk awal sebelum pembelajaran. Iya. Setelah Benar. pembelajaran itu adalah komitmen. Nanti dipertegas lagi adalah saat saya di Iya. saya mengaplikasikan dan menerapkan apa yang sudah saya buat untuk komitmen saya. Custom karir, apa yang saya buat sejalan dengan apa yang saya praktekkan. Oke, apa yang Ibu buat di RPP ya, langkah-langkahnya itu Ibu akan terapkan dalam pembelajaran nanti. Oke. Ya. Nah, kira-kira untuk mewujudkan rencana tersebut Bu, adakah yang akan membantu Ibu? Kira-kira siapa Bu? Yang mengambil peran besar untuk mewujudkan menyukseskan ini adalah tentu balik lagi adalah siswa. Siswa. Saya di sini kan hanya sebagai mediator kepada siswa yang menyukseskan proses pembelajaran kembali lagi ke siswa. Siswa paham, siswa mengerti, itu berbentuk dari apa namanya keberhasilan dalam proses pembelajaran. Kalau guru kan hanya sebagai mediator. Iya. Motivator ya, untuk memediasi juga ya. Oke, dan fasilitator juga Bu. Nih, ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita berbincang santai tadi Bu? Jadi lebih santai lebih ringan ya. Iya. Karena jadi saya tahu nih apa yang harus saya persiapkan sebelumnya mungkin tidak ada komunikasi antara supervisor dengan gurunya Iya, iya, iya. yang menilai. Jadi agak canggung ketika dimasukin dan apakah yang sudah dibuat itu sudah benar atau tidak. Iya, Belum ada komunikasi. Jadi ya, yang sekarang saya merasa lebih baik lagi untuk caranya, jadi ada observasi, jadi saya tahu kesalahan saya di mana, ada penilaian dari sebelumnya, jadi saya bisa bertanya-tanya apa yang belum diisi. Jadi nanti di kelas kan saya tidak canggung. Oke, ya. Nah, selanjutnya Bu, ini detik-detik terakhir Bu ya. Nah, kesimpulan apa yang dapat Ibu petik dari perbincangan kita tadi?
Kesimpulannya ya mengenai pendanaan. Iya. Pendandaannya, jadi kalau misalkan ini kesimpulannya saya ambil ketika apa namanya observasi ini, Iya. harus diadakan observasi. Iya. Ya, Iya. Benar. apa namanya nanti gurunya itu bisa mengobservasi lebih baik lagi. Jadi nanti materi yang akan diberikan juga lebih luas, Iya. karena gurunya tidak lagi ada beban. Beban, benar. Kayak itu sama. Oh, itu kesimpulannya Bu ya. Jadi dengan konsep kita observasi dengan teknik kucing ini Bu ya. Nah, ini dengan teknik kucing. Dalam hal ini saya sebagai coach, Bu sebagai coaching, jadi lebih rileks ya. Lebih rileks, lebih terbuka gitu ya, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah ya, nanti sehingga pada saat pembelajaran itu tidak ada beban lagi Bu ya. Oke ya. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan lagi Bu? Itu saya harapkan sih kedepannya diterapkan lagi cara ini. Jadi antara si guru dan supervisor itu ada komunikasi. Jadi biar gurunya nggak cemburu, kayak kebanyakan orang. Nah itu akan berdampak juga ke siswa. Ya, psikologis juga ya Bu ya. Guru tertekan, otomatis siswa akan merasa, oh itu siapa ya? Kok Iya. Oke. walaupun mungkin Bapak sudah diketahui oleh siswa, tapi kan tetap saja Oke. ada rasa cemburu. Oke, terima kasih Bu ya. Jika tidak ada yang perlu disampaikan lagi, kita cukupkan sampai di sini pertemuan ini Bu ya. Ya, terima kasih lagi sebentar ya. Mohon maaf juga apabila dalam saat ngobrol santai tidak berkenan di hati. Mohon maaf lagi sekali ya. Kita akan jumpa di hari Rabu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih. Nah, ya. Berdiri. Maturang pangajan. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita akan didampingi oleh Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak. Selamat pagi. Ya, terima kasih saya atas waktunya. Dalam kesempatan ini ya mohon izin kepada anak-anak semua hari ini Bu Dayu Bapak mendampingi dalam hal ini kita supervisi klinis namanya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Iwayu tadi sebentar silakan ikuti dengan baik ya. Pembelajaran berlangsung seperti biasa. Ya, dalam hal ini kita berkolaborasi. Tidak ada kita mengambil ini salah ini benar tidak. Ya, ikuti dengan baik. Itu ya. Mohon izin Bu Dayu saya akan di belakang. Itu silakan Bu Dayu lanjut ke meja. Terima kasih Dayu. Baik, bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Kita mulai. Ada yang namanya tadi? Tetap cek dulu ya. Bu Saka, Yudis, Bu Sindu, siap hari ini? Masih ingat apa yang ibu bilang materinya hari ini? Apa?
dalam. Tahan. Pada saat pembuangnya, gerak. Oke, sebelum memasuki materi, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada yang perlu kita capai dalam pembelajaran kali ini, yaitu di mana kalian dapat memahami makna fluida, pengertian fluida, pemahamannya. Terus memahami juga mengenai hukum Archimedes serta penerapannya. Nanti kita akan lalui lagi percobaan. Lalu memahami dan mengerti mengenai hukum Pascal serta penerapannya. Dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jelas nanti untuk perancangan alat yang sudah Ibu bahas sebelumnya. Oke? Fluida. Sebelumnya kan kalian sudah belajar. Ada yang tahu apa itu fluida? Yang angkat aja. Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat berdiri tekannya. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan hambatan saat berdiri tekanan. Oke, ada yang lain mungkin? Fluida ada beberapa jenis. Satu, yang dapat mengalir. Dua, yang diam. Fluida diam itu disebut dengan fluida statis, sedangkan yang mengalir adalah di percobaannya Archimedes itu dia terangkatlah ke dalam percobaan yang ada di depan. Kalian udah lihat pasti ya. Saya sudah suruh tadi Gus Riharta untuk mengambil. Ini akan kita gunakan sebagai apakah benar kalau air itu, benda itu bisa mengapung. Apakah air itu punya daya angkat, daya aku? Apakah benar? Kita coba. Dah? Pertama kita harus bedain. Yang tadi belum ada kalian dapat jawabannya. Kenapa batu itu bisa tenggelam, sedangkan bebeknya itu tetap hidup? Satu benar, karena ada logam. Dua, dari cerita saya berarti dia punya daya angkat. Yang ketiga itu adalah massa. Tapi masanya berbeda, yaitu massa jenis. Jadi ketika air, massa jenis air akan lebih besar daripada massa jenis benda jika benda itu mengapung. Sedangkan jika massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis airnya, maka dia akan kalau massa jenis air dan massa jenis benda sama, maka benda itu akan melayang. Tengah-tengah dia. Dah? Paham? Di sini Ibu udah siapin air putih biasa, air mineral biasa, atau enggak air keran istilahnya. Ini adalah air yang sudah saya campur kadarnya dengan garam. Dan yang kedua ini juga sama, yang sudah dicampur dengan garam tapi dosisnya lebih banyak. Dosis ya. Jadi komposisinya lebih banyak daripada yang kedua. Kita buktiin. Apakah benar jika telur ini kita taruh di air biasa dia tenggelam apa melayang? Kita ambil lagi ya. Yang kedua. Layang. Apa mengapung jangan-jangan? Layang. Ayo kita buktikan. 1, 2, 3. Berarti massa jenis airnya masih cukup lebih besar daripada massa jenis air bendanya. Sehingga kita harus tambahin lagi garamnya. Karena kenapa? Kalian harus nanya, kok harus ditambah garam, Bu? Ini penjelasannya. Kenapa kapal laut itu juga bisa mengapung? Karena massa jenis air dan massa jenis si garam ini berbeda. Air laut dengan massa jenis air biasa itu berbeda. Oke, dia masih gini ya, tenggelam ya. Oke. Sudah, mulai dia melayang dan akan naik ke atas. Hampir dia mengapung. Oke, kita ambil lagi ya. Ini membuktikan bahwa air yang berbeda memiliki massa jenis yang berbeda. Sehingga benda itu akan mengalami perbedaan. Yang terakhir berarti dia
Mengambang boleh juga. Nah, dari sini nih kakek Arsi dapat kesimpulan bahwa ada yang namanya gaya angka. Oke, kalian sudah dapat kesimpulan bahwa kalian silakan diperhatikan lagi ke depan. Ini adalah video pembuatan jembatan hidrolik. Replika jembatan hidrolik. Absen. Silakan kalian diskusikan tentang kelompok kalian. Teori yang digunakan dan bahan-bahannya dalam pembuatan itu. Jembatan. Angkat tangannya silakan. Ayo jangan malu-malu. Oke, go. Boleh, mau duduk, mau berdiri boleh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita hari ini, dari yang pertama hukum Archimedes, yang bisa saya simpulkan dari peristiwa tadi, yaitu jikalau suatu benda tenggelam, maka tekanan benda tersebut lebih besar daripada tekanan apung air ke atas. Dan jika benda tersebut melayang, tekanan benda sama dengan tekanan air ke atas. Dan jika benda itu melayang, itu mengapung, benda tersebut memiliki tekanan yang sama dengan tekanan air ke atas. Itu kesimpulan dari hukum Archimedes. Dan peristiwa yang kedua tentang jembatan hidrolik, bisa saya simpulkan bahwa hukum Pascal adalah dapat saya artikan dari dua buah penampang yang memiliki tekanan yang sama, namun memiliki dua gaya yang berbeda tergantung dengan penampang keduanya. Jadi mereka memiliki dua gaya yang berbeda tergantung dari kedua benda tersebut. Ada yang mau menambahkan? Kira-kira ada yang mau menambahkan? Yang lain di mana, udah paham? Sudah? Bisa diterima kesimpulan kalian? Oke, baiklah. Untuk hari ini seperti biasa, Ibu akan mengadakan tes akhir, hanya 2 soal. Tapi Ibu berikan nanti kalian lewat link biasa ya, link kuisnya. Jadi kalian kerjakan di atau nanti boleh sekarang kalian kerjakan sambil kalian istirahat. Oke? Oke. Kita akhiri hari ini. Sebelum saya akhiri lagi sekali, saya nanya, ada yang perlu ditanyakan? Sudah siap? Berarti kalian sudah siap untuk membuat alatnya? Ya. Oke, selamat siang. Selamat siang. Kita akhiri. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Maturang parang santi. Om Santi 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 Om. Sekarang kita lanjutkan Pak Dengge. Untuk percakapan berikutnya adalah percakapan dialog pasca observasi pembelajaran. Karena yang observasi pembelajaran sudah Pak Gede lakukan bersama teman sejawat, yang diawali juga dengan diskusi pembimbingan pembuatan RPP. Nah hari ini kita lanjutkan kembali, yaitu percakapan pasca pembelajaran yang kita sebut sebagai pasca observasi kelas. Waktu dan tempat sepenuhnya silakan Pak Gede, boleh mulai. Terima kasih Pak Edu Bagus atas waktunya ya pada kesempatan yang baik ini.
izin saya akan memulai dengan kegiatan yang ketiga, yaitu pasca observasi. Ya. Om Swastiastu, Bu Dayu, Badu Bagus. Ya. Bagaimana kabarnya, Bu? Astagfirullah baik Bapak. Baik, ya. Semoga keluarga juga baik, Bu. Iya. Bu Dayu, terima kasih sekali ya pada kesempatan yang baik ini kita bisa berbincang santai ya, Bu ya. Ngobrol santai. Nah, pada pertemuan kali ini kebetulan yang mendampingi kita itu adalah Bapak Ide Bagus Pawanusute. Beliau adalah sebagai pelajar praktek saya pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, pada percakapan kita sebelumnya ya, bahwa kita sudah membagi observasi itu ya, kegiatan observasi atau kegiatan supervisi akademik itu kita bagi menjadi 3, Bu, yaitu yang pertama adalah pra, kemudian observasi ke kelas, kemudian yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, kedua yang tadi yang sebutkan, baik itu pra kemudian observasi, itu sudah kita lakukan ya, Bu, bersama saya sudah. Kemudian yang ketiga sekarang pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjut pada pasca observasi. Adapun dari kegiatan pasca observasi ini, Bu, sebenarnya adalah merefleksikan dan mengevaluasi kembali ya kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan apa yang Ibu susun ya pada saat bersama-sama kegiatan pra observasi. Ibu kita saling mohon izin ya. Mohon izin bertanya dan saling berbagi, Bu. Kegiatan kita. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan pra observasi kemudian observasi di kelas, ya Bu, gimana perasaannya, Bu? Lebih plong lah sebelumnya Ya. dari mungkin yang pernah saya jalani penilaiannya. Yang di sini tuh saya merasa lebih sedikit lebih plong. Iya. Jadi dari lebih tenang, lebih rileks untuk menjalaninya. Jadi tidak ada lagi saya kebingungan sebelum observasi. Jadi karena ada pra, jadi saya masih ada perbincangan. Jadi saya tahu nih apa yang harus saya lakuin. Dari sana jadinya saya dapat nih, oh ya di observasi jadinya lebih tenang. Karena kalau sebelumnya kan mungkin akan ada kecanggungan. Iya. Di lain sisi kecanggungan karena siswanya ada observasi yang datang dari luar. Lalu saya pula akan jadi ikut tegang. Kalau kemarin itu ya berjalan mengalir gitu aja. Mungkin masih ada ketegangan di siswa. Tapi untuk saya sendiri saya lebih tenang. Jadi lebih rileks. Saya harus lakukan. Berarti dengan apa yang kita laksanakan kemarin ya, mungkin sebelumnya Ibu pernah diobservasi oleh supervisor itu langsung ke kelas ya, tanpa ada cuma ada pemberitahuan, akan ada observasi, akan diobservasi. Oh gitu ya, belum ada pranya ya, belum artinya menyamakan persepsi antara supervisor dengan gurunya, demikian Bu ya. Atau sebelum lanjut, Bu, nah dalam percakapan kita hari ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Mungkin kalau percakapan yang kali ini saya mau mendapatkan jawabannya. Kemarin kan Bapak udah melihat sendiri, mengobservasi sendiri cara saya mengajar. Kan mungkin sekarang Bapak akan bertanya-tanya, jadi saya akan tahu, mungkin saya ada di sini dan di sini. Dari pasca observasi kali ini, dari pertanyaan Bapak, terus perbincangan kita, mungkin saya akan dapat, oh di sini loh kurang saya, mungkin saya mungkin kurang di sini. Jadi saya akan lebih tahu dan apa yang harus saya refleksikan lagi nanti ke depannya, apakah yang harus saya perbaiki lagi untuk saya mengajar. Itu sih yang saya. Ya, berarti Ibu ingin mengetahui ya apa yang sudah dilakukan sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, seperti itu, Bu. Nah, selanjutnya apa yang Ibu sampaikan tadi, mungkin saya bertanya kembali nih, Bu. Kalau menurut Ibu, apa yang sudah direncanakan kemarin, kemudian setelah
kita kan di pra nih ya, di pra kita rencanakan, ibu rencanakan, kemudian di pelaksanaannya kira-kira dari ibu ya coba refleksikan dulu ya, diceritakan dulu kira-kira sudah jalan yang mananya Bu. Nah, Oke, kalau menurut saya masih banyak kurang ya. Dari diri saya, dari segi saya, Iya. saya merasa masih banyak yang kurang. Misalkan siswa masih tegang karena mungkin saya belum bisa mengendalikan. Saya juga masih ya, walaupun saya bilang saya relax, tapi kan saya masih ada rasa diperhatikan. Oh gitu ya. Saya takut salah ini, salah ini. Seharusnya di tengah-tengah saya mengajar itu, saya selalu memberikan mereka ice breaking. Iya, Jadi iya. mereka tuh lebih tenang, lebih santai dan fokus lagi nanti setelah ice breaking. Jadi kemarin itu terlewatkan ice breaking. Memang di RTP yang saya buat saya tidak ada mengisi ice breaking, tapi memang Iya. saya selalu menyelipkan ice breaking di setiap pembelajaran. Dan yang kemarin itu jadinya karena kita tegang, sama-sama tegang, siswa pun tegang, jadi kayak saya harus apa gitu. Jadi saya fokus aja sama RPT-nya. Di RPT-nya pun sendiri mungkin ada beberapa yang terlewat, rasanya gitu kan, juga ketegangan saya mengajar, jadi yang harusnya ayo siswa gini, jadi siswanya juga kayak gitu, jadi masih ada rasa tegang, siswanya masih kayak canggung, jadinya ya mungkin karena rasa canggung itu jadi beberapa mungkin menurut saya tidak optimal, walaupun sudah berusaha untuk sesuai dengan rencana yang sudah saya rancang, tapi ya mungkin memang karena situasi dan lain sebagainya jadinya ya itu ada saya merasa ada banyak kurang, tapi porsinya yang mana aja itu susah saya menjelaskannya. Jadi saya ambil contoh misalkan pada saat praktikum eksperimen yang saya lakukan pada hukum Archimedes itu kan awalnya saya hampir saja lupa, seharusnya saya mengikut sertakan siswa. Ayo siapa yang mau gitu. Jadinya ada rasa canggung, siswanya dari yang kayak tenang-tenang nggak disuruh sama ibunya nih gitu. Jadinya langsung kayak disuruh lagi sama ibunya. Jadi mereka kayak siapa nih jadi, ya pas kebetulan ada siswa yang baru datang dari kegiatan di OSIS kan, kamu ya silahkan aja, dan kebetulan kayak pelengok kamu apa aja, jadi mereka gitu. Sama yang mungkin nanti saya harus lebih belajar mencairkan suasana. Oke, itu sebuah apa yang Ibu sampaikan menurut Ibu itu adalah kelemahan, tetapi saya melihat Bu pada saat pelaksanaan kemarin itu sudah berjalan ya. Yang pertama di awal kegiatan di pendahuluan itu sudah ada mindfulness, itu bagus ya. Kompetensi yang Ibu kembangkan kemarin itu kompetensi sosial emosionalnya ya sudah kelihatan sekali tampak. Kemudian di pembelajaran pun juga itu saya lihat sudah berjalan sebenarnya Bu ya. Sudah berjalan gitu, walaupun ya ada beberapa anak yang apa yang Ibu sampaikan tadi tegang gitu loh. Padahal awalnya kita sudah sampaikan Bu ya bahwa kehadiran saya ke sana itu ya tidak mempengaruhi sebenarnya, kita hanya pendampingan gitu tuh, pendampingan, tetapi di mata anak kok ada seperti ini gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Nah untuk ke depan nih Bu, bagaimana langkah Ibu ya agar ketegangan ini tidak terjadi lagi gitu ya. Yang kayak tadi saya bilang, saya harus belajar lagi untuk mencairkan suasana. Jadi mengajak mereka, mungkin kalau biasanya kan kalau saya yang masuk mereka tidak tegang karena sudah tahu nih gurunya agak-agak suka bercanda nih, jadinya nggak tegang-tegang banget. Tapi ketika kemarin masuk ada bapaknya, walaupun saya nanti kita minggu depan akan ada di konsultasi, walaupun udah disampaikan kayak gitu. Jadi tetap aja mereka kayak ada rasa tegang di sana. Jadi mungkin saya akan lebih belajar lagi kalau nanti besok ketemu lagi ada supervisor biar nggak terlalu terganggu merekanya, dan mereka bisa bapaknya itu cuma dia aja.
saya akan lebih belajar mencairkan suasana Oke. melalui ice breaking Iya. ataupun melalui apa candaan-candaan humor kecil. Oke, berarti kedepannya ibu akan mengkondisikan siswa, ya, bagaimana menyiapkan siswa itu ya. Padahal kemarin itu sudah saya lihat itu mindfulness-nya sudah bagus, ya. Nah, mungkin apa yang telah sampaikan ibu tadi melalui ice breaking, ya, sehingga anak kita persiapkan untuk ya hadir sepenuhnya di kelas itu, ya, tanpa memperhatikan ada seseorang yang datang gitu ya. Ya, itu bagus sekali Bu, dengan apakah nanti kembali dengan menggunakan mindfulness atau meditasi sederhana, kemudian ada ice breaking atau ada candaan yang mengarah pada pembelajaran. Nah, ya, itu. Oke, itu bagus sekali. Mungkin langkah yang lain mungkin Bu, yang Mungkin saya akan lebih ya, kan saya punya RDP tersendiri. iya. Jadi kalau misalkan nanti kan saya akan bertanya ke Bapak apa Iya. saja dari yang sudah Bapak lihat, Nah, apakah sudah sesuai dengan yang saya buat atau tidak selama observasi tersebut. Jadi kalau dari situ kan saya jadi tahu untuk lagi memperbaiki diri saya. Seperti itu. Karena kita tidak akan bisa melihat diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi pasti saya butuh bantuan Bapak untuk memberikan saya feedback apa yang kurang dari saya. iya. Ya, nah hari ini kita akan siringkan itu Bu ya. Apa yang Ibu sampaikan tadi adalah sebuah kelemahan itu. Kalau menurut saya itu sudah berjalan Bu. Dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti sampai penutup, bahkan kemarin itu Ibu sudah melibatkan siswa dalam hal demonstrasi ya, eksperimen itu terkait dengan hukum Archimedes ya, hukum Archimedes dalam hal fluida statis ya. Itu awalnya Ibu saya lihat itu kan menyampaikan sebuah pertanyaan nih, sebuah pertanyaan. Kalau ini dimasukkan, benda ini masukkan air bagaimana? Ya, kemudian yang kedua, kalau air kita isi kemarin garam ya, nah garam gimana? Kita tambahkan garam gimana? Nah ternyata dengan demikian saya sudah melihat siswa itu sudah aktif, kemudian Ibu sudah memfasilitasi ya kayak belajar mereka ya, bahkan Ibu sudah menyiapkan yang namanya LKPD ya, LKS sudah, kemudian eksperimennya ya, anak awalnya sebelum dia maju yang menyampaikan semacam persepsi awal, jawaban awalnya. Ketika dia mencoba, loh kok gini gitu. Nah itu saya lihat antusias sekali siswa, kemudian apa yang Ibu muat di RPP itu sudah berjalan ya, gitu. Ya. Nah mungkin itu kan menurut Ibu kelemahan, tapi tidaklah semacam kelemahan yang terlalu inilah. Saya lihat sudah berjalan sesuai dengan apa rencana kita, sesuai dengan perbincangan awal kita di eksekusi kemarin, di observasi saya juga melihat sudah berjalan. Ya, mungkin sekarang kelebihan, nah yang perlu kita pertahankan nih, dari apa yang kita lakukan. Baik, untuk kelebihannya mungkin di kemarin itu satu ada eksperimen, dua ada bantuan dari video pembuatan alat. Kan saya minta mereka untuk membuat alat jembatan di sana, jadi ada bantuan. Jadi setidaknya mereka memiliki bahan untuk nanti mereka ada LKS itu karena saya dekatkan video pembelajaran, lalu eksperimen sederhana. Ya, kalau misalkan saya tidak bisa melakukan eksperimen secara langsung, eksperimen tersebut, saya mungkin harus mencarikan lagi di
YouTube atau Iya. ini media-media yang lainnya agar pembelajarannya itu lebih menyenangkan karena kan siswa itu setiap siswa memiliki SDM dan tipe-tipenya sendiri. Betul. Jadi kalau saya terpatok sama satu cara pembelajaran, menurut saya itu tidak akan menyenangkan. Jadi untuk saya kelebihannya kemarin itu untuk saya, menurut Iya. saya lagi, Iya, iya. menurut saya itu kelebihannya ada video ada Terus bingung. Terus abur-abur nih. Rekaman, abur-abur sedang rekaman abur. Nih, lagi sebentar dulu. Nih. Nih, Oke, kalau menurut saya kalau ada video kan, Iya. jadi siswa itu jadi yang awalnya males lah saya untuk belajar nih, gitu-gitu aja. Jadi ada eksperimen, mereka lagi kayak semangat. Dan lagi kita lagi kasih, oh ini kalau gini, masukkan lagi materi-materi agar mereka lebih paham. Lalu udah lagi bosan-bosannya adalah video lagi pembelajaran. Jadi mereka kayak seru nih. Jadi untuk anak-anak yang terbiasa melihat dan mendengar itu menyenangkan. Anak-anak yang belajar secara langsung eksperimen itu menyenangkan. Tapi anak-anak yang lebih suka menulis pada saat diberikan materi secara langsung itu mereka lebih senang. Jadi menurut saya kelebihannya di sini. Oke, berarti apa yang Ibu sudah lakukan ini mungkin pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya. Nah, ini sebenarnya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Di sana apa yang Ibu sampaikan tadi itu ada melalui eksperimen, kemudian video, ada LKS. Nah, ini sudah sebenarnya Ibu memfasilitasi ya kebutuhan atau gaya belajar mereka. Ya, apa yang Ibu sampaikan tadi itu sudah luar biasa, Bu. Ya, itu pembelajaran apa kita sebut itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Secara tidak langsung ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu saya lihat kemarin itu baik itu kontennya, kemudian Ibu diproses juga, ya, itu difasilitasi dengan eksperimen, kemudian melihat video, kemudian mengerjakan LKS, ditambah lagi di produknya Ibu sudah anak diminta untuk membuat semacam apa tuh? Jembatan hidrolik. Jembatan hidrolik, membuat alat. Aplikasian dari Ya. Pascal. Selanjutnya setelah dibuat seperti itu, apakah hanya mereka ada presentasi. Jadi sistem kan sudah saya sampaikan. Ya. Sistem presentasinya itu satu kelompok presentasi secara langsung Ya, live, ya. dan sisanya yang tidak nampak bagian mereka presentasi melalui video. Jadi mereka membuat video presentasi yang nantinya akan mereka setor kepada saya. Iya. Kenapa? Karena kalau kita yang sesuai RPP saya kan cuma mengalokasikan waktunya 4 kali 2 jam. Iya benar. 4 kali pertemuan. Kalau saya mengadakan presentasi semua kelompok, otomatis waktunya tidak akan cukup karena kan materi juga masih banyak. Maka selain ada statis, ada dinamis. Jadi untuk saya itu satu kelompok saja kita undi. Nah, jadi tidak ada kecurangan, mana yang bagus saya pilihin enggak. Jadi kita undi. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri dari rumah. Jadi kita undi presentasi. Sisanya yang tidak dapat presentasi di depan live, itu mereka presentasi melalui video. Jadi mereka membuat video di rumah. Saya sudah menyampaikan videonya itu boleh kalian buat sebelum presentasi di kelas. Jadi kalian rancang-rancang biar nanti begitu saya bilang, oh ini yang kelompoknya presentasi. Setelah ini dapat ini kelompok A misalkan, sisanya kelompok yang lain langsung menyetor bisa. Jadi kalian lebih tenang. Nggak lagi setelah pembelajaran itu kalian lagi gelapal diri untuk buat videonya itu. Iya. Berarti Ibu di satu itu ada tadi diferensiasi konten, kemudian proses, produk. Nah, termasuk juga di sana apa yang Ibu sampaikan tadi sampai pembuatan alat, kemudian presentasi, ya. Nah, kemudian jelas ada laporan, ya. Nah, ini
sangat bagus sekali ya, laporannya apakah tertulis ataukah berupa video nanti ya. Jadi ini sudah termasuk berdiferensiasi dalam hal produk. Ya. Nah, ini bagus sekali, ini yang perlu terus kita kembangkan, perlu Ibu kembangkan terus ya. Ya, karena pembelajaran apa yang Ibu sampaikan tadi, sebenarnya siswa kita kan tidak semua sama Bu ya. Apa yang sampaikan tadi bahwa siswa kita memiliki, ada yang suka nonton video, ada yang suka mendengarkan, ada yang lebih suka mencatat, ya. Ya berarti ada yang auditory, ada visual, kemudian ada kinestetik. Nah itu sudah Ibu fasilitasi semuanya itu luar biasa Bu. Ya, yang itu perlu setiap pembelajaran ya, perlu kita memperhatikan itu semua, gitu ya. Oke, selain itu mungkin hal yang menurut Ibu perlu dipertahankan lagi mungkin pada sosial emosional dan yang lainnya mungkin. Sosial emosionalnya ya tadi mungkin memang harus lebih memfokuskan siswa di mindfulness-nya, terus di ice breaking nanti ada atau canda-canda humor itu biasa seperti itu. Selain itu mungkin pada saat mereka pembelajaran ada saat pengerjaan LKS bercara berkelompok itu kan, jadi mereka lebih belajar bagaimana cara menghargai satu sama lain pendapat tiap anggota. Jadi kan biasanya siswa akan pasti ada perdebatan. Tidak jarang kok saya menemukan siswa itu ribut satu sama lain karena merasa ini. Jarang siswa yang kayak ya udah nanti kita kerjain ini terarah, dan kecuali memang satu orang yang mengarahkan, yang mengerjakan dia, yang gininya dia. Jadi semuanya kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan siswanya itu satu kelompok ada yang kontras, mereka pasti akan saling berdebat kayak gitu. Jadi mungkin di sana saya akan lebih ada di tengah-tengah mereka untuk belajar lagi gimana saling menghargai, saling menerima pendapat satu sama lain seperti itu. Sama mungkin gini ya, rasa saling menghormati keputusan. Jadi kalau misalkan seperti yang saya sampaikan, kalau pengundian pasti ada yang ada. Jadi kalau misalkan pada saat diundi untuk presentasi pasti ada rasa yang menolak, gimana saya membangun agar mereka rasa percaya diri. Jadi ada juga untuk menerima apa yang sudah diberikan. Jadi untuk belajar lagi. Gitu ya. Ya, sudah luar biasa ini ya. Ibu melibatkan siswa ya, apalagi ada diskusi, kemudian kerja kelompok gitu ya. Kelompok saya lihat juga Ibu sebagai fasilitator ya, motivator di sana di dalamnya gitu. Sehingga siswa itu semua aktif ya. Nah, ya itu harapan kita itu terus dipertahankan di setiap pembelajaran ya, karena sejatinya yang belajar itu murid ya. Kita hanya menuntun ya. Tapi kita perlu belajar juga ya. Karena tanpa kalau gurunya kosong gimana tuh muridnya bisa saya harus tetap belajar dari mereka. Iya, berarti kita berkolaborasi Bu ya. Jadi siswa belajar, kita juga belajar. Tapi dalam hal ini yang lebih banyak dalam proses pembelajaran itu adalah siswa ya. Karena sejatinya tugas kita adalah menuntun ya, menuntun daripada anak itu sesuai dengan bakat minat mereka gitu ya. Ya, kemudian sesuai dengan gaya belajar mereka juga kita fasilitasi gitu ya. Oke. Selanjutnya Bu, ya untuk ke depan nih, rencana Ibu untuk pembelajaran ke depan, adakah hal-hal yang akan lebih ditonjolkan lagi selain pembelajaran berdiferensiasi, kemudian apalagi tadi sosial emosional,
mungkin apa yang perlu lagi Ibu kembangkan dulu. Ketika saya mengajar seperti ini, saya lihat kelemahan saya ini, ya, kemudian saya kembangkan lagi ini, gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya pembelajarannya mungkin akan saya kembangkan lagi karena kan kita tidak bisa berpatok dengan itu saja. Jadi mungkin saya akan belajar lagi. Nah, ini kan ada 4 uji kompetensi. Ya. Mungkin saya baru melaksanakan beberapa, saya akan pelajari lagi yang lainnya. Jadi biar nanti apa yang harus saya modifikasi lagi dalam saya bekerja. Karena kita kan manusia tidak luput dari kurang. Jadi untuk saya belajar, mungkin saya nanti akan mengikuti jika ada kesempatan untuk guru ada di MBMP mengadakan workshop atau seminar, itu saya akan ikuti untuk lebih menambah wawasan saya. Oke, dari 4 kompetensi guru tadi ya, Ibu baru mengembangkan hanya 2. Apa saja itu? 2. Iya. Profesional ya, kemarin. Profesional sama yang ada emosional itu. Sosial. Sosial. Iya, sosial emosional. Mungkinan nanti Ibu akan kembangkan ya, pedagogik. Pedagogik lagi satu. Saya lupa lagi. Kemarin ada pedagogik, ada sosial, ada profesional, kepribadian. Kepribadian. Jadi kepribadian siswa. Jadi kan sering lah, karena setiap siswa itu kan memiliki kepribadian yang berbeda. Jadi harusnya kita membentuk kepribadian siswa juga saat pembelajaran. Itu yang saya masuk juga sebenarnya di sosial emosional. Itu mungkin itu akan benar. Iya, berarti Ibu akan terus mengembangkan diri ya, sehingga 4 kompetensi guru itu ya benar-benar ya langsung karir berjalan, Bu. Ya. Nah, kemudian langkah yang Ibu ambil tadi, kalau tidak salah saya dengar itu adalah mengasah diri dengan mengikuti MGMP atau hal lain lagi yang mungkin yang lain, Bu, mungkin selain MGMP. Oke, seminar ya, seminar, workshop masih bisa kita pelajari, ataupun saya masih bisa bertanya-tanya kepada guru-guru yang lain. Atau misalkan saya seperti waktu kita kuliah. Oh iya. Kita pasti kayak berkolaborasi ya. Berkolaborasi dengan guru lain. Kayak lebih ingin tahu. Saya ingin tahunya mungkin harus ditimbulkan lagi biar nggak terlalu nyaman di zona nyaman. Jadi saya harus keluar dari zona nyaman. Oke, salah satunya mungkin nanti ke depan ya, salah satu yang bisa memediasi itu semua itu adalah di pendidikan guru penggerak ini, Bu. Ya, kita ajak untuk bergabung di pendidikan guru penggerak ya. Kemudian kita dorong untuk itu. Selain itu mungkin pemerintah dengan gencar-gencarnya sekarang mengeluarkan yang namanya PMM itu. Ya, nah itu bisa Ibu bisa pelatihan secara mandiri. Ya, mungkin sudah pernah membuka PMM itu, Ibu ya. PMM Belum ya. Merdeka Mengajar itu ya. Belum. Saya masih Portal ya. belum. Kalau untuk GDP-nya saya belum cukup usia. Oh iya. Jadi baru sebentar sebagai guru, jadi mungkin belum bisa daftar. Mungkin nanti setelah 2 tahun lagi. Iya, Kan saya iya. baru jalan 4 tahun. Jadi Oke, berarti sudah punya rencana ke depan ya menunggu menunggu ya untuk bisa gabung ke ini. Karena sebenarnya seiring ya, sebenarnya dengan kita mengikuti pendidikan guru penggerak banyak hal yang kita dapatkan. Banyak hal yang dapat kita dapatkan selain dari LMS, kemudian dari sumber, juga dari Bapak Maja Praktek, fasilitator, sampai instruktur. Bahkan kita berkolaborasi dengan teman-teman kita seangkatan atau berbeda angkatan pun gitu. Itu bisa. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang itu ya kita bisa berkomunikasi dimanapun kapanpun gitu ya. Itu ya. Saya dorong untuk itu. Berarti
mudah-mudahan ini berapa tahun Bu sudah jadi guru ya? Kalau masih di tempat yang lama, seharusnya udah masuk hitungannya sudah tahun ini di Agustus itu sudah 4 tahun. 4 tahun. Iya. Ini Tapi baru karena saya baru di sini, ya 6 bulan. mungkin TMT-nya saya nggak ngerti. Tapi kemarin cek di SIM PKB masih pakai yang lama. TMT-nya masih. Ya mungkin di recordnya aja. Iya. Tapi kalau untuk ininya di sini Masa- ya iya. masa kerjanya memang Oke, saya tidak sabaran juga menunggu ya. Nanti aku bisa bergabung ke sana ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dari awal sana sudah terdaftar, masuk ke sini itu sudah dilanjutkan ya. Berarti punya masa kerja sudah 5 tahun, sudah hampir memungkinkan ya. 4 tahun. 4 tahun ya. depan. 4 karena nanti mudah-mudahan untuk tahun Ya. tahun ke depan ibu bisa bergabung ya. Pas kemarin cek selamat ada boleh kesempatan untuk cek syarat 5 tahun belum Oh, 5, oh gitu ya. Iya. Tapi di CPKB-nya sudah ada gini tulisannya sana selamat Anda berkesempatan ikut tapi saya cek kan syaratnya 5 tahun. Jadi, iya iya iya. mungkin kayak cuma ada dong kayak di semua orang buka CPKB itu tuh ada gitu. Oke. Kan setiap orang setiap guru itu berkemungkinan untuk menjadi CGP kan Iya. sebenarnya. Jadi mungkin memang itu diberikan untuk semua guru aja sebagai motivasi dari pemerintah atau dari yang membuat sistemnya gitu. Oh begitu. Menurut dia. Iya iya. Jadi baru saya cek, oh, saya masih belum bisa. Iya iya iya. Itu harapan kami di usianya apa masa kerjanya di 5 tahun nanti CPKB dibuka gitu ya sehingga bisa mengikuti bersama-sama kita bergabung dalam pendidikan guru penggerak. Ini luar biasa Bu, luar biasa Bu ya. Oke. Itu yang Ibu lakukan, mungkin nanti lebih banyak lagi apa yang Ibu sampaikan itu belum membuka PMN ya, portal belajar mengajar Mika ya. Kalau belum kita sharing saja, di sana ada praktek baik, kemudian ada RPP, kemudian ada materi terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi, pembelajaran berdiferensiasi. Portal Merdeka Mengajar. Portal Merdeka Dulu Mengajar. pernah buka sekali aja. Oh waktu begitu, workshop. ya ya ya. Waktu seminar, tapi cuma sekedar lihat-lihat aja, tapi kan tidak dilanjutkan lagi. Oke, Baru dapat lihat-lihat sedikit yang waktu workshop seminar waktu seminar Merdeka Belajar. Merdeka. Itu aja dapat lihat, tapi nggak mendalami, belum mendalami lagi. Oke. Karena sistemnya kan untuk kemarin saya masih menggunakan sistem yang lama, belum masuk ke Merdeka Belajar, jadi saya jadi Ya, harapan saya itu sebagai ini juga ya untuk menambah wawasan kita bersama ya. Budayu juga bisa berbagi di sana. Apa yang sekiranya menjadi praktek baik Budayu bisa diupload ke sana tanpa membedakan masa kerja. Ya, tanpa membedakan masa kerja di sana. Jadi tidak ada Mungkin senioritas. ya senioritas tidak ada di sana. Artinya kita menganggap kita kurang apa yang Budayu sampaikan tadi itu merasa jadi kurang, tetapi orang lain menganggap itu baik. Nah itu juga salah satu daripada praktek baik. Gitu ya. Oke. Selanjutnya Bu, nih itu sudah termasuk salah satu pengembangan ya, pengembangan Budayu nanti ke depan ya akan mengikuti apa kegiatan seperti MGMP, kemudian seminar ya, seminar bisa dilakukan secara online, kemudian kita fasilitasi. Kebetulan sekolah kita kan sudah ada program setiap tahun itu pasti ada kegiatan workshop ya, itu bisa kita sharing. Nah, selanjutnya pengembangan ke depan nih ya, kira-kira apa lagi Bu yang Ibu perlu kembangkan nih ya, mengembangkan diri nih ya, kira-kira program apa yang mungkin Ibu akan kembangkan? Program yang saya kembangkan di proses pembelajaran
Iya, baik Jadi- pembelajaran maupun terkait dengan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu Wah, kebetulan saya kan memegang Iya. ekstrakurikulernya itu untuk di apa namanya pembelajaran itu astronomi. astronomi. Jadi Oke. ya saya maunya belajar lagi mengenai astronomi lebih dalam. Karena kan sebagai seorang guru, apalagi saya memang memegang fisika, tapi astronomi itu adalah materi atau pembelajaran yang spesifik, Iya. dalam dan luas. Iya, iya. Kalau fisika luas. Iya. Jadi tapi yang diambil kan sebagian. Tapi Iya. kalau astronomi dia spesifik tapi Luas. dalam, terus luas. Iya, Jadinya iya, saya benar. harus benar-benar lagi belajar selain untuk menyiapkan diri saya sendiri dan menyiapkan siswa untuk mungkin saya harus belajar itu lagi lebih dalam, mencari tahu. Terus kalau pembelajaran ya jelas saya sampaikan sebelumnya, saya lebih lagi belajar metode-metode pembelajaran yang lainnya ya kayak gitu. Terus untuk diri sendiri, kalau misalkan ada pertukaran guru, Iya. kalau boleh Nah, mungkin saya ingin mencoba Oke. tahu sistem pembelajaran mereka. Ya nggak muluk-muluk, jangan keluar dulu lah sebelum bisa bahasa Inggris. Jadi di dalam negeri aja. Misalkan kan pasti berbeda. Walaupun kita bilang di Indonesia sama rata, tapi pasti ada perbedaan sistem pembelajaran atau sistem mengajar antara daerah terdepan, tengah, dan terbelakang. Menurut saya. Iya. Jadi mungkin saya kalau bisa ikut itu mungkin saya akan ikut. Oke, pengembangannya nanti Ibu terkait dengan ini ya. Kemarin juga sudah luar biasa nih. Siswa kita bisa lolos ya ke tingkat provinsi. Ya, astronominya berapa orang Bu kemarin? 5 orang dan masuk satu. 5 orang kita kirim masuk 1 ke provinsi ya. Itu sudah luar biasa. Kemudian harapan Ibu ke depan untuk pengembangannya bisa pertukaran guru ya. Dari apa yang Ibu sampaikan benar bahwa jangankan jauh daerahnya, kita pun dengan sekolah yang ada di kota dengan SMA 2 itu beda karena pembelajaran sekarang itu sesuai dengan SDM. SDM, kemudian lingkungan potensi daerah masing-masing, kemudian ada yang nanti namanya aset ya, kekuatan aset. Nah, itu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kurikulum. Nah, sehingga dalam kurikulum Merdeka itu kita mengenal kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, jadi satuan pendidikanlah yang secara spesifik ya, secara rinci kurikulum seperti apa yang mau dikembangkan. Nah, jadi dengan Ibu menjadi pertukaran guru mau mendalami lagi ya, oh kalau di daerah lain seperti apa, kalau daerah saya seperti ini, kalau daerah lain seperti apa. Oke, dari hal-hal yang Ibu inginkan, pertukaran guru. Ya, mungkin apa yang Ibu lakukan setelah mendapatkan dari hal-hal yang sekiranya baik di sana untuk tindak lanjutnya? Jelas, saya mengaplikasikannya di sini. Oke. Karena kan jadi kita lebih tahu nih, lebih Iya. tahu di sana itu mereka menggunakan sistem apa Ya, dengan SDM yang seperti apa. iya. Jadi kita bisa samakan SDM yang seperti ini, ternyata cara pembelajarannya harusnya seperti ini. Iya. SDM yang seperti ini. Karena kita tidak bisa menyamaratakan SDM. Benar. Anak itu berbeda, Benar. cara pikir berbeda. Iya. Apalagi kalau kita kan sekarang ini sistemnya semua anak itu berhak untuk sekolah di sekolah formal. Formal. Jadi menurut saya harus belajar lagi, Oke. kembangkan diri lagi. Selain yang tadi saya pertukaran itu, mungkin harus belajar lagi untuk menguasai hal-hal lain di bagian disabilitas. Jadi disabilitas lagi ya. itu menurut saya dulu berpikir nggak bisa kita berpatok karena sekolah formal itu sekarang udah menerima kan siswa dari jadi tidak boleh menolak. Sedangkan kalau kita menemui itu nanti kita akan mengalami kesulitan. Mungkin dalam penyampaiannya, dalam mengajarnya, karena kan kita tidak bisa menyampaikan mereka yang istimewa
Jadi untuk saya harus belajar. Kalau mereka istimewa, saya harus belajar untuk jadi istimewa lagi juga. Oke, ya. Dalam artian istimewa yang bagaimana saya belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Untuk saya. Oke, berarti apa yang Ibu sampaikan secara umum saya bisa petik bahwa Ibu akan mengabdi diri, ya, mengabdi diri dengan apakah melalui pertukaran, sampai di sana Ibu mendapatkan pengalaman, kemudian sampai ke daerah kita coba aplikasikan, ya, aplikasikan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita, kemudian sesuai dengan kekuatan aset yang kita miliki, ya. Oke, kemudian Ibu juga menyinggung tadi bagaimana sekolah umum itu memfasilitasi yang namanya disabilitas, ya. Ibu juga menginginkan bisa membimbing mereka, ya, bisa beradaptasi dengan mereka. Ini luar biasa, Bu, ya. Berarti pengembangan yang sangat luar biasa, ya. Nah, yang benar-benar ini memfasilitasi dari semua kebutuhan jadinya, ya. Ibu sudah memperhatikan apakah itu normal, kemudian sampai ke disabilitas. Saya sangat setuju sekali bahwa pemerintah sekarang tidak lagi membedakan yang disabilitas sekolah lain, ya, seolah-olah mengkotak-kotakan. Tapi sekarang pemerintah sudah menyamakan, ya, baik yang disabilitas maupun yang ini luar biasa sekali, Bu, ya. Oke, mungkin ada yang lain lagi terkait dengan pengembangan, Bu. Saya senang sekali nih jumpa dengan Ibu, ya, bisa ngobrol seperti ini. Pengembangannya banyak sekali nih, luar biasa. Banyak yang ada di kepala saya. Oke. Tapi untuk menyampaikan itu, kita butuh waktu mungkin berhari-hari. Oke, iya. Tapi balik lagi kita juga harus realistis aja, yang mana yang bisa dikembangkan terlebih dahulu. Ya. Untuk saya, kalau misalkan untuk pembelajaran kita untuk mengetahui hal-hal keistimewaan, kita masih bisa belajar dari rekan-rekan dulu yang mengajar di sana, itu masih bisa, saya masih bisa gapai itu. Tapi kalau misalkan untuk pertukaran guru itu kan pasti yang dipilih adalah guru-guru yang diutamakan dulu, yang mana. Kalau untuk saya, ya saya ada apa? Saya masih bisa belajar lebih lain karena mungkin dari segi usia saya masih bisa lah mencari celah di waktu yang lain. Oke, ya. Menurut saya. Oke, nah kemudian nih apa yang Ibu menjadi pengembangan dan lain sebagainya, terutama saya garis bawahi, ya, pengembangan Ibu tadi itu adalah ini, ya, pelatihan dan lain sebagainya itu, ya. Apa nih mau dilaksanakan nih, terutama yang online nih? Kemarin kan ada pengumuman bahwa ada diklat praktek ini. Iya. Nah, saya rencananya sudah mengikuti itu. Oke. Kapan waktunya kan belum ada pengumuman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk workshop itu beberapa dapat saya kemarin yang online yang Zoom meeting. Tapi nggak banyak, cuma sekedar masuk terus itu karena ada mengajar, jadi saya mengajar lagi. Jadi nggak fokus dengan apa yang dilaksanakan di Zoom dan penyampaian. Ada diberikan pengumuman Oke, nah ini kan kebetulan nih apa yang Ibu sampaikan tadi itu kan kendalanya karena kebetulan saat belajar. Nah ini kebetulan lagi sebentar kita kan mau liburan. Nah gimana Ibu nih terkait dengan workshop pelatihan? Pasti seperti tahun lalu kan ikut 3 hari ya. Iya. Workshop 3 hari. Itu pasti saya ikut. Kalau memang sudah waktu ada renggang untuk belajar, kenapa? Oke. Apakah jadi rencananya Ibu segera mungkin, ya, mungkin punya jadwal tersendiri, Bu, jadwal tersendiri. Untuk mengikuti kegiatan. Saya cari di internet mungkin, ya, cari di internet kegiatan ini dilaksanakan tanggal ini. Mungkin punya schedule tersendiri terkait dengan jadwal pelaksanaan. Schedule-nya baru masuk 2 kan, sekolah dan workshop KPPG-nya. Nanti belum tahu, nanti siapa tahu ada lagi masuk link yang lain, jadi bisa siap diikuti, ya.
bagus sekali ini Ki. mumpung libur. Iya. Jadi nggak apa-apa daripada liburnya tidak diisi dengan yang Bermakna ya. sambil gini belajar. Oke. Nah selanjutnya nih Bu, apa yang Ibu sampaikan tadi, ya terkait dengan pengembangan. Kira-kira adakah seseorang yang ya dalam tanda kutip membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan itu, atau memotivasi, mendorong, atau membantu Yang memotivasi justru siswa ya? Ya, Oke. karena kenapa? Saya sendiri yang melihat siswa itu kan pasti kita yang sudah turun ke lapangan, Iya. lihat sendiri siswanya itu pasti ada rasa kayak, wah saya nggak bisa cuma sekedar saya sekarang ini, karena saya menemukan kayak kemarin saya mengajar di lintas minat Iya. adalah anak yang istimewa, jadi saya harus apa yang saya lakukan biar dia paham dengan materi yang saya sampaikan. Jadi justru dari siswa lah saya termotivasi. Oke. Kalau yang mendukung pasti kan lebih banyak pihak, ada dari sekolah yang Oke. memberikan dukungan, ada dari keluarga pun, kalau keluarga tidak mengizinkan untuk saya pergi workshop kan juga tidak bisa kan Oke, ya. ya. Jadi menurut saya lingkungan itu berpengaruh juga. Benar. Dari yang membantu lagi diri saya sendiri. Oke, ya. Kalau diri Pasti, saya sendiri pasti. yang nggak mau, ya bangkit. Kalau nggak mau ya, ada saya tinggal di rumah aja. Berarti faktor intrinsiknya ya, faktor dari dalamnya yang paling ini Bu ya. Dari dalam, dari luar, kalau misalkan juga nggak terketuk hatinya, ya Oke. nggak akan mau juga. Iya, benar. Kan. Tapi karena terketuk ya, bukan sok profesional sebagai guru, tapi ngerasanya yang kayak Ingin mengembangkan diri gitu ya, mengabdi diri ya. Oke. kenapa kalau bisa lebih, kenapa cuma stuck di sini-sini aja gitu. Oke. Tapi ya balik lagi semuanya dari diri sendiri. Oke. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi itu memang motivasi itu yang pertama munculnya dalam diri. Oke, dalam diri tentu akan dipengaruhi oleh faktor eksternal juga ya, seperti salah satunya adalah murid jadi ya, kemudian pihak sekolah, kepala sekolah, teman sejawat, motivasi, kemudian salah satunya memberikan link. Nah itu salah satu motivasi kita ya. Kemudian tak kalah pentingnya jelaslah keluarga Bu ya. Ya, keluarga itu selalu ya. Oke, mungkin ada ya hal-hal yang perlu disampaikan lagi Bu. Mungkin Ya mungkin ada yang perlu Ibu gali lagi terkait dengan apa yang masih saya mungkin ini aja, setiap penilaian itu kan sudah diberikan feedback lagi. Ya. Dan saya tuh lebih terbuka lagi Oke. akan apa yang saya buat gitu. Oke. Entah dari segi saya mengajar, Oke. dari segi media pembelajaran Media yang sudah saya pembelajaran. siapkan. Oke. Jadi saya bisa lagi memperbaiki diri. Jujur saja kalau misalkan kita mengajar, kita merasa sudah bagus. Iya. Tapi kalau misalkan orang lain yang melihat kan beda. Jadi saya ingin tahu, selain memang saya sudah melakukan penilaian diri saya melalui siswa, saya berikan form evaluasi. Silakan kalian evaluasi saya, nggak usah ditulis namanya, nggak usah ditulis absennya, nomor kelasnya, tidak perlu. Saya butuh evaluasi dari kalian. Oke. Jadi saya juga butuh pasti evaluasi dari teman sejawat, dari semuanya. Jadi biar saya nanti bisa mengembangkan diri. Dengan adanya ini menurut saya udah sih, tapi bisa berikan saya feedback lagi yang lebih gini, biar saya lebih termotivasi. Oke. Ya. Terima kasih ya. Itu berarti Ibu menginginkan itu ada refleksi ya, refleksi baik dari Ibu sendiri, kemudian dari orang lain ya, apakah itu dari dari siswa, dari siswa, dari yang observer ya, dari yang mengobservasi gitu ya. Oke, nanti kita akan terus terapkan ini Bu ya, karena di sekolah kita kan supervisi akademik
itu ada ada program untuk itu, kemudian ada schedule untuk itu. Ya, kita harapkan nanti supervisi ke depan tidak lagi apa yang awal Ibu sampaikan ya, tetapi kita ya apa yang menjadi masukan Ibu tadi. Ya, pertama kita ajak ngobrol dulu, kemudian kedua kita ajak observasi, yang ketiga merefleksikan apakah refleksi dari yang bersangkutan ataukah yang merefleksikan dari yang mengobservasi. Itu ya. Itu ke depan kita akan rancang seperti itu, Bu. Nah, mungkin dalam pendidikan guru penggerak ini seiring kembali itu yang disebut dengan coaching ya. Coaching ya. Coaching. Nah, fungsi daripada coaching itu tiada lain adalah yang menggali sebenarnya. Gali dari si coach itu sendiri. Oke, mungkin nih yang terakhir nih, mungkin kesimpulan ya, kesimpulan apa yang dapat diambil nih dari perbincangan kita. Menurut saya pembelajarannya ini harus dikembangkan lagi. Pembelajaran yang Bapak sebut tadi, pembelajaran diferensiasi harus dikembangkan lagi. Mungkin saya tidak mengetahui secara spesifik, ternyata saya sudah melakukannya, tapi ada baiknya itu diaplikasikan lagi ke yang lainnya juga. Jadi biar kelas itu terasa menyenangkan. Jadi siswa itu tidak yang bosan, capek, karena merasa saya merasa nggak seneng di sini. Jadi kita harus menyesuaikan kayak maunya siswa bagaimana. Ada juga siswa yang kayak ada di kelas saya, itu siswa lebih senang belajar ketika boleh nggak saya dengerin musik. Silahkan. Selama kamu fokus dengan apa yang saya sampaikan, kamu mengerti, kamu dengerin musik gak apa-apa untuk saya. Nah, mungkin dia merasa lebih tenang ketika dia mendengarkan musik. Sesuai kayak belajar mereka ya. Karena kemarin saya bincang-bincang sama teman saya yang anak seni, dia melakukan penelitian yang itu, ternyata mendengarkan musik itu juga menstimulus otak mereka untuk lebih tenang, lebih santai, dan justru materi yang gini itu lebih masuk. Kemarin saya dapat ngobrol-ngobrol sama teman seni budaya saya di sekolah yang sebelumnya, Pak Pastor, jadi dia menyampaikan seperti itu. Dia ada penelitian gini loh, gini. Oh gitu ya. Makanya dari itu saya lebih membuka diri. Jadi kita sebagai guru juga harus lebih membuka diri. Nggak berpatok, kamu harus belajar, kamu harus diam, perhatiin. Kita harus kayak zamannya lagi. Jadi kita harus lebih terbuka. Kamu model pembelajaran apa? Yang penting kamu benar-benar fokus, kamu belajar, kamu ada hasilnya. It's okay. Apapun caramu untuk menyenangkan dirimu selama belajar, jalani. Untuk saya, balik lagi itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pembelajaran tersebut. Oke, berarti kesimpulannya pembelajaran berdiferensiasi perlu dikembangkan. Ya. Oke, mungkin kemarin waktu saya ini ikut ya diseminasi ya. Ya mungkin Bu Dayu ada kegiatan lain ya, diseminasi juga sempat kita singgung masalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada KSE, di dalamnya juga ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas sudah kita singgung, mungkin Bu Dayu saat itu ini ya, mungkin ke depan kita saling berkolaborasi ya. Banyak hal yang juga saya sebenarnya dapatkan dari perbincangan ini Bu Dayu gitu. Ya, banyak hal yang ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan ya dari perbincangan kita tadi. Kemudian ini mungkin yang terakhir Bu Dayu ya, perasaan Bu Dayu setelah kita berbincang-bincang tadi gimana nih? Plong atau nambah lipat nih? Terasa lebih plong karena karena saya menyampaikan semua yang selama ini mungkin nggak ada yang tahu gitu. Apa yang jadi keinginan saya, apa yang saya pikirkan itu keluar itu. Kalau selama ini ya sekedar kayak gimana pembelajarannya ini aja. Jadi kalau sekarang ini saya bisa lebih plong, lebih
lebih bisa menyampaikan apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan. Kalau sebelumnya mungkin nggak begitu sih. Jadi sebatas pertanyaan formal-formal saja. Oke, untuk ke depan kebetulan saya juga guru fisika, mari kita berkolaborasi ya, saling mengisi gitu ya. Mungkin saya banyak kekurangan, Dayu mungkin mendapatkan dari apa yang Ibu Dayu baca, kemudian lihat gitu ya. Atau saya mungkin ada yang sekiranya bisa saya sampaikan ya. Mari kita berbagi, Bu Dayu ya. Oke, mungkin ada hal perlu yang disampaikan lagi sebelum kita akhiri, Bu Dayu? Tidak ada, cukup sampai sana. Oke, ya, terima kasih ya atas waktunya. Ya, panjang lebar kita sudah ini ya. Untuk ke depan jangan sampai berhenti di sini, kita terus berkolaborasi ya. Mari kita membangun, mengembangkan sekolah ini sehingga menjadi yang terbaik untuk kita semua. Kemudian apa yang saya sampaikan tadi itu salah satu adalah teknik daripada supervisi akademik dengan pendekatan coaching ya. Mungkin Bu Dayu tadi sadar bahwa apa yang Ibu Dayu masalah yang Ibu Dayu hadapi itu sebenarnya kan bukan dari saya dari yang memberikan solusi, tetapi dari Bu Dayu sendiri yang memberikan solusi. Nah, ini sebenarnya pendekatan coaching itu luar biasa, Bu. Ya. Dapat dirasakan tadi ya. Oh, saya bukan masalah, tetapi saya yang menjawab sendiri gitu ya. Nah, oke. Gitu ya. Mungkin demikian ya. Pertemuan kali ini ya, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan ya dari pembicaraan kita tadi ya. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Yang jelas mari kita berkolaborasi. Ya, terima kasih. Oh, Santi. Oh. Ya, terima kasih Bu Dayu. Mantap.